Jadi kalau kita lihat Syekh Mamawardi ini bagaimana membawa ibadah-ibadah itu pendekatannya menggunakan logika, tidak memakai dalil-dalil ya. Kalau pakai dalil kan sholat kan ya jelas banyak dalil tentang sholat, tapi lebih pakai pendekatan ke sosial, ya kan, pendekatan ke psikologis dan sosiologis digunakan oleh Imam Mawardi. Izin bertanya, mohon maaf di luar topik. Misalnya ada orang yang dia mengaku terkena santet gitu, kemudian terkena guna-guna, kemudian dia itu melakukan operasi plastik dan dia mengaku setelah dia melakukan operasi plastik itu dia merasa sudah tidak terkena guna-guna. Itu sendiri hukumnya gimana ya? Oh, ini lebih ke arah ini sih ya, lebih ke arah alibi ya. Masa karena operasi plastik, kecuali itu ada saran dari medis, penyakitnya bisa sembuh gara-gara dengan catatan harus melakukan operasi plastik. Ya itu nggak masalah, boleh-boleh saja. Tetapi kalau melaksanakan operasi plastiknya tanpa ada rekomendasi medis, tanpa ada hal yang dengan jelas itu disuruh untuk operasi plastik, nah, ini kan lebih ke alibi. Jelas nggak boleh itu. Tapi bagaimana wong sudah terlanjur kan, bagaimana lagi? Biar dia saja nanti misal dosanya yang menanggung. Gak mungkin kalau dirubah ke semula lagi ya sama saja nanti merusak lagi kan, malah bahaya. Kalau nggak ada saran medis, jelas itu keliru itu yang dilakukan. Emang ada ya santet yang sembuhnya itu dengan melakukan sesuatu yang itu bertentangan dengan syariat? Kan jelas nggak ada, kecuali memang darurat, sudah benar teruji secara medis. Mau dukun manapun itu, misal kok dukun menyuruh menyembuhkan santetnya dengan cara melanggar syariat, itu juga jelas salah, jelas salah. Misal kayak tumbal atau harus membunuh orang atau seperti apa, jelas nggak boleh. Jadi kan dia nggak beriman jadinya. Saya perhatikan banyak ya sekarang yang ada penanaman itu loh, rambut gitu misalnya, entah itu jenggot atau di rambut kepala. Nah itu gimana ya? Nah itu masih ini ya, masih khilaf ya itu Mbak, itu masih khilaf. Tapi yang setahu saya, yang saya baca-baca itu menambah organ tubuh manusia tanpa ada sesuatu hal yang darurat, itu nggak boleh sebenarnya. Kayak cangkok alis ya kan, dan rambut dan semacamnya, itu nggak boleh secara langsung ya, kecuali kalau sifatnya untuk kayak ngasih minyak lah biar berpotensi tumbuh secara alami, itu nggak masalah. Kayak menyambung rambut itu nggak boleh. Makanya di tukang salon itu ya, di salon-salon itu kan rambut-rambut itu sebenarnya kita juga perlu bertanya, itu rambutnya itu benar-benar dibuang atau dijual. Nah kalau dijual itu kan juga nggak boleh, itu kan memperdagangkan organ tubuh manusia. Nah itu hukum yang terketat yang saya ketahui, itu tidak boleh secara langsung seperti itu. Izin bertanya, sholat kan harus bersih dari hadas dan najis, bagaimana hukumnya bertato? Hukumnya bertato niku jelas ya Pak, haram mutlak. Sejak awal itu tato haram, nggak boleh. Tapi nek wis kadung dan nggak punya biaya atau misal takut untuk menghilangkan tatonya, ya lebih baik tetap sholat. Mengko sah apa enggaknya itu urusannya pangeran, daripada aku tatoan terus nggak sholat. Nah itu lebih berbahaya, itu kasihan. Misal aku ada tatonya terus aku nggak sholat, wah itu malah dosanya malah tikel. Tapi lebih baiknya ya dihilangkan supaya wudhunya itu bisa mengalirkan mengenai kulit, kemudian dihilangkan selagi mampu ya dihilangkan. Tapi kalau nggak mampu ya udah tetap sholat, menjalani sholat, jangan sampai menjadi alibi gara-gara ada tato kemudian nggak sholat, lah bahaya nih. Terkait tadi ya yang amanah tadi kan, itu kan ayat Al-Quran kan, inna aruna itu ya, inna aruna amanata itu yang tentang semua gunung dan lautan pun maksudnya menolak gitu kan, ciptaan Tuhan itu menolak selain manusia yang menerima amanah tersebut. Nah seringkali terdengar kayak cerita-cerita kayak amanah di sini tuh bukan tentang sholat, kayak amanah apa ya, yang kayak sekarang booming itu kayak
entah amanah kepemimpinan atau apa gitu. Nah, yang ingin ditanyakan itu sebenarnya itu amanah di sini itu kenapa manusia menerima amanah itu gitu. Terus yang dianalogikan orang-orang itu bukan tentang sholat dan berbagai-bagai macamnya. Terus yang benar itu yang seperti apa sih yang maksud dari amanah tersebut gitu. Jadi ya kalau sepengetahuan saya ya, beberapa saya ingat mutolaah itu ya memang mengarahnya lebih ke arah sholat. Kenapa kok sholat? Karena itu berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan apa namanya, kita harus di bawahnya nanti kan juga ditambahin lagi itu bagaimana harus benar-benar bersih ya kan, yang itu harus benar-benar harus melaksanakan gerakan-gerakan, kemudian harus menyebut nama Allah 5 kali dalam satu hari, dan wujud itu mengarah ke arah sholat itu terbukti karena satu-satunya perintah Allah yang itu harus mengundang makhluknya ini sampai ke Sidratul Muntaha itu kan juga cuma sholat ya, hanya sholat. Dia dengan yang lain, mungkin kalau sholawat memang itu sunnah ya, sholawat ya Allah ikut sholawat, jawabannya kan cuma gitu doang kan, Allah memang ikut sholawat. Kalau zakat ya cuma nas-nas doang, zakat, haji juga sama. Tapi amanah di sini tuh saya lebih cenderungnya ke sholat karena segi kontinuitasnya itu loh, segi dari keberlangsungannya yang terus-menerus, yang tidak boleh henti dan setiap hari itu ya, mungkin yang bisa saya pahami di situnya itu sholat. Tapi mungkin nanti bisa juga buat PR saya ya, kita bisa cek lagi di sarah-sarah hadisnya, di apa tafsir-tafsirnya, nanti coba tak buka-buka lagi. Tapi saya lebih cenderungnya untuk saat ini ke sholat, tapi nggak tahu, nanti coba tak buka-buka lagi. Tentang Indonesia Timur, Ustaz. Kan saya pernah merantau di Jayapura tepatnya, Ustaz. Sekitar setahun saya di sana. Masyarakatnya itu minuman bebas, ganja bebas. Hampir di pagi hari, di malam hari itu udara ganja itu bebas, Ustaz. Lalu minuman itu dijual dengan bebas, Ustaz, di sana. Apakah Islam di sana nggak nyampe tersebar ilmunya tuh gimana? Tahu sejarahnya di Ternate kan sampai ada kerajaan Islam di Tidore. Ya, betul. Kerajaan Islam itu kan sebenarnya sudah nyampe sana. Lah itu kan lagi invasinya orang-orang Belanda itu kan juga menghancurkan tatanan Islam yang ada di sana kan, di Tidore dan di sekitaran Raja Ampat dulu itu kan juga banyak kerajaan Islam. Konteksnya adalah orang-orang Belanda ini masuk ke timur, itu cara mereka merangkul masyarakat ya dengan ngasih minuman keras, ngasih ganja dan semacam-macamnya untuk menina bubukan lah, untuk menina bubukan. Nah, mungkin yang pesisir-pesisir itu masih kuat ya, yang sudah Islam lah, yang sudah berhasil diislamkan. Tetapi yang belum diislamkan akhirnya kan mau. Belum lagi nanti di sana juga ada istilah glory, gold, and gospel ya dulu ya, mengenai penjajahan, kemudian gold untuk meraih harta emas, harta rempah-rempah dan lain-lain, dan juga gospel, juga ada misionaris ya kan di sana. Jadi ya ditawari minum-minuman keras, ganja, untuk membuat mereka ternina bubukan supaya tidak melawan. Dan di sisi lain juga untuk membodohkan mereka juga. Dan itu buktinya ya terbukti sampai sekarang. Indonesia Timur sampai sama Barat itu kesenjangan intelektualnya sangat-sangat kerasa. Jadi seperti itu, apalagi di dalam-dalam itu. Bayangkan di Papua pedalaman, di Maluku pedalaman, belum kenal apa-apa, kemudian tiba-tiba ada penjajah, terus dikasih miras, dikasih ganja dan ini itu. Akhirnya kan mereka otaknya nggak berkembang. Dan itu kan sampai sekarang kan. Jadi kurang lebih seperti itu mas. Ya nyampe Islam, tapi ya setelah pasca penjajahan kan jelas kalah lagi ya sama, ya sudah ada Kristen Katolik di sana pertama. Kemudian medannya juga sulit untuk dakwah ke sana. Akhirnya seperti itu, kalah kan ya. Itu perlu proses yang sangat-sangat luar biasa itu untuk mengislamkan lagi supaya sadar. Sebenarnya nyampe mas, cuma belum luas ya. Berdasarkan cerita teman-teman yang santri-santri dari Papua itu ya, Islam sudah banyak di sana, cuma masih di
sektor perkotaan dan juga di pesisir. Untuk ke dalam itu masih sedikit. Yang dibahas Ustadz yang amanah tadi, nah ini dalam konteks berumah tangga Ustadz. Nah kebanyakan kalau di berita sekarang itu banyak suami yang tidak menjalankan amanahnya yang sesuai perintah Rasulullah untuk mengayomi istri dan lain-lain. Nah sedangkan di berita sekarang itu banyak yang melakukan KDRT, bahkan yang tidak memberi nafkah atau mungkin yang kayak memukul istrinya. Itu menurut pandangan Ustadz gimana? Terus kan itu berdampak negatif bagi istri dan keluarga ataupun anaknya juga. Nah mungkin dari adanya kasus tersebut, gimana sih kita sebagai masyarakat untuk mengedukasi bahwa dilakukan begitu. Terima kasih. Ini masuk ke perintah yang larangan tadi ya, maksudnya bahwasanya memukul itu dalam segi manapun memukul itu tidak boleh, kecuali kalau memang itu adalah tentara ya, ketentaraan militer itu punya hukum sendiri nanti orang-orang militer dan juga kepolisian, mungkin pendidikannya ada aturannya tersendiri. Kemudian santri itu segi persantrian zaman dulu memukul los zaman dulu itu ya, karena sekarang banyak wali-wali dalam arti los itu karena memang dulu orang tuanya itu memondokkan anaknya karena pasrah bongkoan, memang wis pokoknya dididik semaksimal mungkin, makanya juga dikasih kekerasan yang memang keras zaman dulu. Tapi sekarang kalau memang orang tuanya lebih banyak yang intervensi cara pendidikan ala pesantren, akhirnya ya agak lembut ya kan, agak lembut. Untuk memukul di selain pendidikan tadi ya itu nggak boleh, haram ya, nggak boleh, jelas-jelas itu haram mutlak, apalagi di keluarga, apalagi dilakukan oleh seorang suami yang harusnya itu kan melindungi ya kan. Nah sebagai masyarakat coba di apa ya, ini lebih ke arah kerjanya itu sebenarnya bimas ya, bimas Islam atau lebih ke arah penyuluh ya, penyuluh agama ya. Coba kasih edukasi yang lebih logis gitu. Bahwasanya memukul itu tidak menyelesaikan masalah, memukul itu tidak menyelesaikan masalah, justru malah menambah masalah. Kekerasan di rumah tangga itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah, tidak menjadi solving problem, belum lagi nanti menimbulkan pidana ya kan, bisa menimbulkan pidana dan juga berdosa ya. Kasih itu lebih ke arah stress release ya, stress release, kasih ke pengelolaan stres yang lain dari hal-hal yang sekiranya tidak memukul. Misalkan kon mancing kayak, tapi dikasih pengertian juga kepada istrinya, bojone mancing itu jadi dilarang, itu adalah bagian dari melepaskan stres, misalkan mancing atau berkegiatan yang lain itu. Masyarakat lebih baiknya seperti itu, masyarakat dikasih edukasi. Memukul itu selain dikasih ancaman ya, selain memang berpidana juga berdosa, juga di potensi kegiatan positif yang lain, seperti itu kira-kira Mbak. Dan bagi istri kalau memang sedang merasakan pukulan, setidaknya harus memiliki tempat berlindung, misal jauh sama orang tua ya bisalah KUA, bisa minta ke KUA. Itu KUA biar nenek kerjaan gitu. Yang penyuluh Islam itu biar ada kerjaannya. Itu kan kerjanya kan mendengarkan pendapatnya orang-orang masyarakat bermasalah itu sebenarnya. Kalau di salah satu tugasnya itu mendeteksi potensinya sebuah konflik, itu salah satu tugasnya KUA. Itu lebih secara institusi, itu lebih ke arah di KUA suruh turun. Kalau KUA-nya susah turun, kita yang jemput bola. Kalau dari segi sosiologisnya melalui majelis itu diterangkan seperti demikian. Kasih setidaknya itu istri-istri itu di suatu lingkungan desa atau di wilayah itu ada tempat untuk mengadu lah, kira-kira begitu, biar tidak merasa sendiri, intinya begitu. Ustaz ngapunten, kalau misal si pelaku ini memang sudah terbiasa begitu untuk berperilaku saya memukul, nah itu cara untuk menghilangi perilaku yang tidak baik seperti memukul itu ada caranya mboten menurut Ustadz gitu? Matur nuwun. Nah, kalau saya nggak mau bicara tentang doa ya, kalau doa itu jelas itu, karena itu nggak bisa dilogika. Kalau saya belajar hukum, kasih jera, salah satu fungsinya hukum adalah efek jera. Nah, suami-suami itu kan merasa ya itu pokoknya lebih ke arah
sense of powernya itu lah ya kan, lebih ke arah punya kekuatan yang merasa kekuatan lebih, dan perempuannya itu ngerasa diem mulu, ya akhirnya dia akan terus-terusan. Itu kasih efek jerah. Salah satu efek jerahnya adalah sekalilah dilaporkan ke itu tadi ya kan, ke KUA juga boleh, pokoknya dilaporkan ke pihak berwenang. Kalau dikatakan ke BAP kepolisian kok terlalu keras ya kayaknya, tapi kalau memang itu dibutuhkan nggak masalah, karena setiap manusia itu berhak untuk membelanya diri sendiri. Entah yang menyakiti itu gurunya, suaminya, anaknya, atau siapapun, kalau ada yang menyakiti dia, itu berhak untuk membela dirinya sendiri. Laporkan aja kalau sudah merasa terancam, Pak. Udah sering kok, itu harus kasih efek jerah kayak gitu. Atau kalau perlu tinggalkan sekalian aja, kayak gak ada yang lain ya. Kalau berat anaknya itu masalahnya tuh. Biasanya lebih berat ke anak. Harus kasih efek jerah kalau di posisi menurut saya ya. Kalau enggak ya kasih ke orang tuanya dia, tahu anaknya seperti macamnya. Di Al-Quran perintah sholat 5 waktu apakah ada? Kalau perintah di Al-Quran itu lebih ke arah ini Pak, sholat ya, secara teksnya itu memang disuruh untuk sholat, tapi secara teksnya sholat, nggak ada ketentuan nanti gerakannya seperti apa, berapa jumlah ini rokaatnya. Nah secara teksnya itu, secara teknisnya itu nanti ada di hadis Pak, ada di hadis dan juga istimbatnya ulama. Ini kemarin sudah dijelaskan di Al-Quran itu, misalnya adalah udah UUD-nya, nanti lebih detailnya ke UU. Nah secara pelaksanaannya nanti ke peraturan pemerintah. Jadi kalau di Al-Quran, jadi Al-Quran itu adalah sumbernya, penjelasan lebih lengkapnya nanti ada di hadis. Kalau di hadis belum lengkap, itu ada di istimbatnya ulama, pendapatnya ulama, hukumnya ulama. Begitupun sholat itu nggak ada tuh penentuan rukuk seperti apa bentuknya, jumlahnya berapa, sujud itu apa aja yang menempel, itu di Al-Quran nggak ada. Teknisnya ada di hadis Pak. Misalnya ada lembaga yang kontrak kerjanya tidak ada kejelasan sejak awal dan kebijakannya selalu berubah-ubah, itu sebagai pemilik atau owner apakah diperbolehkan? Nggak boleh seperti itu Pak. Oh ini kayaknya yang kemarin ini, sebenarnya kayak gitu di hukum kontrak. Di hukum kontrak itu harus jelas itu ya. Hukum kontrak itu harus jelas, berapa gajinya, berapa apa namanya, kontraknya sampai kapan, itu harus jelas. Sebagai pemilik nggak boleh, kecuali memang sejak awal hubungan gajinya lebih ke arah premi ya, premi bagi hasil. Ini lebih baik seperti itu kalau memang pendapatannya nggak jelas. Jadi kalau pendapatannya perusahaan segini, nanti karyawan dapat berapa persen, kan lebih baik seperti itu. Kalau nggak pakai angka gaji yang jelas, misal 1 juta, 2 juta, 3 juta, lebih baik pakai sistem premi. Body lotion kalau putus tidak ya, soalnya ada body lotion yang meskipun sudah kena air itu masih ada sisa sedikit yang nempel kulit. Itu masih bisa meresap nggak kira-kira? Kalau body lotion itu kan sifatnya cair ya. Kalau sifatnya cair, saya kira itu masih sah. Beda kalau body lotionnya itu sudah kayak membeku gitu, sudah berkerak, berbentuk kerak gitu. Itu nggak bisa, itu karena nggak bisa masuk kan itu nanti. Kalau masih cair, body lotionnya masih sah itu, masih tembus soalnya. Kan tadi dibahas tentang perintah gitu. Kalau misal kita cinta kepada Allah, itu apakah perilakunya kita menjalankan sholat 5 waktu, sedangkan kalau sholat 5 waktu itu kan memang harus dikerjakan begitu. Nah kalau kita sudah sholat 5 waktu, apakah itu sudah dikatakan cinta kepada Allah? Mungkin itu, matur nuwun. Sama-sama. Jadi sifatnya cinta itu memang pertama dari hati, yang kedua ke gerakan. Untuk ibadah itu macam-macam Mbak. Ada yang sifatnya adalah memang ibadahnya itu karena takut, karena mutakin itu karena dia memang bertakwa kepada Allah. Kemudian ada yang sifatnya itu orang mutakin ini lebih ke arah, aku kalau nggak ibadah nanti disiksa, bertakwa kepada Allah ya, takut pada Allah. Ada yang kalau nggak salah ini ada di penjelasannya di kitab apa namanya Sunan Taufik, ada yang sifatnya itu adalah mukhlisin, beribadah aku memang ibadahnya ikhlas, mengakui hamba kok, ibadahnya ikhlas, mukhlis, ikhlas aku ibadah, dan levelnya yang mukhlisin sekedar itu. Dan juga ada yang sifatnya adalah muhibbin ini lebih ya karena aku memang cinta banget. Ada lagi yang satunya adalah yang mengharapkan pahala, kalau nggak salah itu istilahnya muta'abidin ya, orang yang muta'abidin yang sifatnya adalah hamba. Seorang hamba itu kan pasti butuh feedback kan, hamba itu. Jadi tergantung ke ibunya ini ibadah sholat ini bagaimana melakukannya, karena takut, karena memang ikhlas, atau karena ada motif tertentu minta ganjarannya Allah. Nanti beda-beda levelnya.
bisa dirasakan sendiri-sendiri, nggak bisa dijudge oleh orang lain. Ada pemotongan selalu mengatakan bahwa ada anak yang SPP-nya enggak, yang cuti melahirkan tidak digaji belas, karena yang digaji itu hanya yang masuk aja. Tapi bisa mengurus keluarga dan beli mobil baru. Ini ngajak gibah ke yayasan ini ya. Memang susah sih yayasan pendidikan itu. Yayasan pendidikan itu iya ya, plus minus memang. Makanya banyak istilah kalau memang nggak, kalau pengen sugih jadi guru, jadi guru jangan berharap sugih. Nah, berharap sugih jadi guru. Karena memang seperti itu realitas pendidikan kita sekarang. Sulit. Tapi setidaknya orang-orang yayasan pendidikan ya seperti itu jelas salah ya Mbak ya, itu jelas salah. Karena guru kan juga ada undang-undang gurunya, itu coba dipelajari lagi. Undang-undang profesi guru kan juga ada, seperti itu nggak boleh karena tidak diberi kesejahteraan. Dan tentu di sisi lain adalah, di sisi lainnya orang-orang yang memiliki yayasan pendidikan itu bagus loh. Kalau kita teliti sebenarnya itu bagus. Kenapa kok bagus loh? Dia punya tanah, punya bangunan, itu kalau memang orientasinya adalah uang, lebih baik dikontrakkan, dibuat kos-kosan, lebih membuat kaya. Tapi malah lebih dibuat untuk yayasan pendidikan. Ini yang banyak dilakukan oleh pesantren-pesantren kiai. Terkait bab sedekah, berbagai macam pahala sedekah. Yang salah satunya niku beliau dawuh itu disebutkan dalam kitab Buyatul Mustarsyidin, yakni pahala yang terbesar niku 900 ribu kali, yang mana sedekah itu terdapat pada orang alim atau orang arif. Yang saya tanyakan niku Gus, terkait pendapat ulama tadi niku berasal atau timbul dari mana sehingga beliau niku menyimpulkan pahala yang sebesar niku. Nah, di sisi lain dalam Al-Quran itu kan sudah disebutkan dengan jelas matalul ladina yunfikuna fi sabilillah, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nah, di situ kan sampun jelas nih Gus, bahwasanya pahala sedekah itu sebesar 700 kali saja. Nah, terkait dawuh-dawuh dari kita Buya tadi nih, apakah ulama tadi yang dawuh seperti itu berasal dari ilham atau mimpi kanjeng Nabi atau yang lain? Kitab Burzah itu dilihat dulu ya Mbak. Kaulnya bagaimana itu, apakah mengutip dari ulama atau mengutip dari hadis. Nah, kalau mengutip dari hadis ya itu boleh kita percaya ya. Tapi kalau itu pendapat pribadi, secara analisis pribadi, memang kan banyak sekali ya ulama-ulama yang menganalisis amalan kemudian nanti menghitung untung rugi sebuah amalan kan juga banyak. Itu tidak harus dipercayai secara mutlak, nggak harus dipercayai, nggak masalah kalau seperti itu. Nah, kemudian mengenai sedekah itu tidak ada takaran mutlak di mana sedekah paling banyak, di mana sedekah dengan pahala paling banyak itu di mana, itu enggak ada. Lah kalau misal nih katakan kalau ternyata di kasuistik ya ini lihat dulu. Misal kalau dawuhnya tadi kepada jalan ahli fikih dan kemudian orang mencari ilmu dan semacamnya. Lah kalau ternyata orang-orang yang mencari ilmu itu wis suge-suge duit. Sedangkan tetangga kita itu wong sing beriman juga, wong sing mohon maaf masih fakir, karena juga benar prioritasnya di mana. Pada intinya kalau sedekah itu dilihat dari bukan ke siapanya, bukan ke objek penerimanya, tetapi bukan ke objek penerimanya itu seperti apa, tapi lebih ke arah bagaimana keadaan yang akan kita sedekahi. Semakin membutuhkannya itu yang paling sangat pantas kita untuk kasih ya, karena ada dalil itu man ahya unas ahya jami'an, barang siapa yang itu lah di ayatnya ya, siapa yang membunuh satu seolah-olah membunuh semuanya, siapa yang menghidupkan satu seolah-olah menghidupkan semua. Jadi itu terserah mau dipercaya atau enggak. Tapi kalau itu pribadi dari musonif kitabnya itu berarti berasal dari ilham ya. Karena zaman sekarang sudah tidak ada wahyu kan, kalau ke manusia itu namanya ilham. Dan tidak harus kepada alim dan tidak harus kepada santri, sedekah lebih ke arah besar pahalanya itu lebih ke arah bagaimana tingkat membutuhkan
seorang yang akan kita sodako. Lah saiki nek wong sugih terus disodako, Mbah Yai wis gumenah sugih. Sowan nggo duit akeh ya iku memang bagus. Tapi nek tanggane awake dhewe lho arep mangan luwe terus awake dhewe duit itu ning Mbah Yai kan itu agak gimana kan. Mbah Yai misalkan ulama alim tanpa uang kita masih bisa jalan. Atau lagi nek apa jenenge wong tetangga kita sing genah miskin, genah kuwere ya alhamdulillah. Hanya dengan uang kita dia bisa hidup, ya kan arahnya kemana? Tapi ke situ, soal lingkungan kompleks gitu kan. Terus do mapan-mapan ekonominya semuanya, ya silakan. Kalau dalam kondisi 50-50 dan sudah ada sedekah lain untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, ya gak apa-apa nih orang-orang yang mencari ilmu kepada orang alim itu memang bagus. Saya ingat betul kalau di sini ada yang pemilik yayasan atau pondok pesantren dan semacamnya, memang gak darurat untuk membangun asrama, gak usah maksa lah bangun gedung-gedung itu, daripada kemudian ngutang, golek proposal terus, mending gak usah, yakin mending gak usah, mending bisa apa adanya dulu dilakoni, gak usah memaksa untuk menambah fasilitas dan semacamnya. Saya itu 2 kali selama liburan di rumah di Sragen, 2 kali ada orang dari pondok pesantren dari Grobogan dan Demak itu mubeng, wis ibu-ibu ngono kan, keliling gitu kan, masuk rumah tuh tiba-tiba. Ngapa ternyata minta sumbangan untuk pembangunan pondok pesantren. Memang terus ikhlasnya, tapi kayak saya, ya Allah, Bu, lagi jenengan dibayar nggak? Kemudian Mas Allah ikhlas, wong bojo kula juga di pondok situ kok. Jadi kayak, ya Allah, sakno loh rek. Nah, apalagi kalau fungsi dari sumbangan tadi tidak dilakukan secara terstruktur, sing golek sumbangan ora dikei. Padahal kalau pakai istilah zakat ya, ambil kan dapat bagian berapa persen? 11% apa 10%? Kan ada kan orang-orang yang mencari itu. Nek gak kuat bangun, nggak usah nggak proposal. Saya di Jakarta ini juga ada kiai yang tiap hari ngutang mulu, ngutang, iki kayak iku, pembangunan dari ini penting gak usah. Apalagi ndelok pondok-pondok yayasan kemudian di setiap uploadannya itu pasti ada tulisan rekening ini pembangunan ini, ya Allah. Memang gak mampu ya ora usah. Ekonomi lagi susah ini kok udah golek-golek sedekah ning gone wong kan. Kecuali door to door langsung tuh datang para pemilik uang itu kan. Seolah-olah kayak selalu meletakkan pesantren itu al yadu sufla kan. Padahal sejarah berdirinya pesantren itu ada yadu ulia. Orang-orang yang pesantren itu dicari dulu, itu banyak yang datang mondok karena ya dia di situ bisa hidup, dia bisa menghidupi ya kan. Nek gak kuat bangun pondok, nggak usah maksa-maksa golek proposal, golek duit dhewe dhisik, dijalani besar baru gede. Ada yang tanya tentang trading forex ya. Trading forex itu kayak apa namanya, jual beli mata uang. Jual beli mata uang itu boleh asalkan ketika tidak ada unsur maisir. Maisir itu kayak spekulasi, gak ada spekulasinya. Maksudnya gini, pas waktu membeli, ketika deal itu harganya nggak ada yang berubah, itu boleh. Tapi kalau setelah itu pas dibelikan barangnya, harganya berubah, nggak boleh. Yang forex. Hukumnya transaksi kripto. Kalau kripto, saya belum memahami secara lebih lanjut ya. Tetapi yang saya tahu dari Gus Epit ya, karena memang beliau itu kan sudah membidangi tentang apa namanya kripto, itu boleh dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah ada kejelasan, ada aset dasarnya. Karena kan memang kripto, sebelum mendalami secara penuh, tapi yang saya tahu dari Gus Epit itu ada satu hal yang paling penting adalah ada aset dasar atau ya ada bentuk awalnya ya kan. Karena jual beli itu pada umumnya jangan sampai ada unsur maghrib, maisir, spekulasi atau ketidakjelasan, kemudian hurur itu penipuan dan ribawi, jangan ada itu. Bagaimana dengan orang yang belajar melalui YouTube, misal kajian kitabnya Buya Yahya itu, yang perihal ta'lim, misal, lantas diajarkan lagi di kampungnya, gitu. Oke. Seperti malam ini, belajar online dan ketika sudah selesai, kemudian kampungnya, niku Oke, sebenarnya ini bagian dari tentang apakah ilmu itu harus bersanad ya kan. Ini pembahasan dari dulu.
kalau si pembawa majelis tadi memang membolehkan itu ada indikasi memang kajiannya itu umum, berarti ya boleh, bebas, silahkan diamalkan lagi, silahkan diajarkan lagi ya kan. Masuk sebagai konsep balighu anni walau ayatan lah, bagian dari itu silahkan disiarkan. Tapi kalau indikasi dari suatu majelis tadi adalah privat, ya jangan diajarkan, nanti nggak dapat ridhonya dong kan. Intinya adalah kalau itu tadi ya, kalau indikasinya itu boleh secara umum maka boleh diamalkan, sangat boleh sekali. Tapi kalau nggak ada indikasi itu ternyata untuk umum, berarti jangan disiapkan gitu ya teman-teman ya. Kalau itu Buya ya saya kira itu adalah miliknya umum. Bagaimana sikap kita terhadap misalkan ada dua ulama yang berbeda fatwa, lalu bagaimana kita menyikapinya, Kang? Kita harus ikut kemana tuh, Kang? Contoh fatwa seperti apa contohnya? Ada contohnya nggak? Karena nanti macam-macam ini. Misal waktu pilpres kemarin tuh, Kang, kan ada ulama yang condong ke pilih ke A, ada yang condong ke politik B. Nah, sikap kita tuh gimana tuh, Kang? Kalau ulama itu pada umumnya itu seperti zaman Nabi ya kan, khotibunas biqadri uqulihim, berbicara dengan manusia, termasuk mengajak manusia itu sesuai dengan kadar akalnya dan juga pasti sesuai dengan latar belakangnya. Nah kalau ini kaitannya dengan politik, ini bebas ya kalau politik ya, nggak harus ke ini atau itu. Jadi boleh ambil sesuai dengan kira-kira itu pandangan ulama itu sesuai dengan pemikiran politiknya para jamaah tadi. Tidak harus taktik buta ya kan. Misal ulama ternyata ulama yang ini pola pemikirannya, pola kehidupannya ini cocok dengan seorang santri tadi lah katakan. Ya pilih yang pilihannya ulama itu, yang sevisi lah intinya. Pakai yang sevisi, jadi nggak apa-apa, nggak harus kok, nggak harus dari dawuh. Beda pilihan juga itu nggak sulit atap kalau masalah politik ya kan, apalagi kalau zaman sekarang. Karena beda dengan zaman dulu yang memang musuh-musuhnya itu, musuh politiknya itu jelas banget ingin memerangi pesantren. Nah kalau sekarang kan nggak, atau dulu itu ingin sekali memerangi Islam. Kalau sekarang kan nggak, semua itu di belakang para calon kan ada orang NU-nya, ada pihak pesantrennya, ada Islamnya. Jadi begitu. Jadi untuk konteks sekarang bebas yang sesuai dengan visinya masnya. Itu mas ya. Kalau terkait hukum fikih itu gimana tuh, Kang? Hukum fikih gimana? Maksudnya? Misalkan ulama satu memfatwakan hukum fikihnya berbeda dengan ulama yang lain, tuh gimana, Kang? Oke, siap. Ini nanti pakai konsep yang ditawarkan oleh Mizanul Kubronya Imam Asy'aroni ya kan. Itu nanti sama sebenarnya, pilih yang sekiranya masnya mampu ya kan. Pilih yang sekiranya masnya mampu. Misal ulama ini pakai hukum yang paling ketat. Kalau masnya mampu pakai yang paling ketat. Dan ulama satunya misal hukumnya pakai hukum yang ringan. Tapi masnya ini mampu menggunakan hukum yang ketat, pakai yang ketat. Jangan pakai yang ringan ya kan. Kalau kita masih mampu menggunakannya yang ketat atau azimah, maka gunakan azimah, jangan pakai yang rukhsah. Jadi seperti itu. Gunakan yang masnya paling mampu. Seperti itu ya mas, ya kira ya, paling mampu. Kalau ternyata kok mampunya yang ringan, ulama satunya ketat hukumnya dan memang berat sekali, ya pakai yang ringan. No problem. Ngapunten sebelumnya. Jadi saya sedikit mau cerita sih, Kang. Jadi beberapa waktu lalu saya lagi mutolaah Safinatun Najah. Kebetulan pas nyampe di fi syurutil Jum'ah, salat Jumat itu ada salah satu syarat yakni wa alla tasbiqaha wa la tuqadinaha Jum'atun fi tilkal balad. Itu ya pokoknya intinya tidak ada salat Jumat yang berbarengan atau mendahului di suatu tempat gitu, Kang. Nah kebetulan waktu nyampe bab itu saya melihat kontennya Lora Hussein atau Kadam Siddiq di Mata Nakro itu. Nah dari penjelasan Lora Hussein itu untuk penerapan hukum di Indonesia, hukum kesimpulannya itu dari beliau
lebih baik kita sholat Jumat, terus setelah sholat Jumat itu melakukan sholat duhur lagi kembali gitu Kang. Soalnya karena memang kalau mau mau dikumpulkan sholat Jumat secara satu tempat itu kan memang kayak nggak bisa atau mustahil kan Kang ya. Jadi memang masjid-masjid itu menurut beliau Lara Hussein itu ada yang memang salah satu masjid itu untuk kebutuhan, karena sedangkan yang lain tidak untuk kebutuhan gitu Kang. Maksudnya masih banyak sosok yang longgar gitu. Nah jadi yang saya tanyakan, menurut jenengan gimana untuk menanggapi hal tersebut, karena dari guru-guru saya tidak ada penjelasan terkait itu, lebih ke atau memang saya yang kurang tahu, atau karena memang dari guru-guru saya enggak ngejelasin jika enggak harus sholat duhur lagi atau enggak gitu. Oh, maksudnya ini ada dua sholat Jumat. Enggak, maksudnya ini kan di Safinatul Najah kan ada syarat-syarat bab syarat-syarat sholat Jumat kan Kang. Nah, salah satu syaratnya itu kan tidak boleh ada sholat Jumat yang mendahului ataupun bersamaan dalam satu daerah. Oh iya, satu kampung, iya betul. Nah, kebetulan waktu nyampe bab itu saya ngelihat atau di channelnya Lara Hussein. Nah, kesimpulan yang dipaparkan Lara Hussein itu sebaiknya kita sholat Jumat, lalu setelah sholat Jumat kita sholat duhur lagi gitu Kang. Soalnya karena memang oke. Nah, oke. Itu menurut jenengan, Tapi sholat Jumatnya itu sudah memenuhi syarat kan, misal kayak Imam Syafi'i kan minimal ada 40-an orang, itu sudah kan? Sudah. Nggak perlu mengulangi lagi, nggak perlu. Yang penting sudah rukun-rukunnya sudah terpenuhi semua, nggak perlu mengulangi lagi. Kalau ternyata memang ada rukun yang tidak terpenuhi, salah satunya ya tidak ada 40 orang tadi, ya silahkan. Tapi kalau semuanya terpenuhi itu nggak perlu mengulangi lagi ya kan. Meskipun itu dua itu entah alasannya ya, mungkin kan itu persis di desa saya ini ada dua masjid, dan jarak satu masjid dengan satu masjidnya itu bisa dilihat dari mata, itu cuma 100 meter paling jaraknya, itu ada ya, karena memang ada perbedaan pemikiran ya kan, ya tetap sholat seperti biasa, semuanya sudah sah. Karena memang kalau kita bicara lebih jauh lagi, alasannya ada sholat Jumat kan itu untuk persiapan, kalau nggak salah itu untuk mengumpulkan umat-umat muslim, untuk mempersatukan ini kan, yang satu visi sebelum perang melawan orang-orang kafir zaman dahulu ya kan. Jadi tetap sah saja, nggak usah perlu mengulangi sholat lagi. Case-nya ini adalah benar-benar dari pengalaman saya pribadi, dan kenapa saya itu pengen diskusinya sama panjenengan, karena menurut saya panjenengan ada miripnya nih case, bukan case secara kasus ini, tapi mungkin seharusnya ada perspektif yang sama karena background gitu. But kita coba lihat dulu kasusnya seperti apa. Gini Gus, jadi kan aku ini tinggal di pondok yang terhitungnya belum 10 lah, belum ada 10 tahun. Kita masih jalan 6 tahunan lah. Dan di masa sekarang ini kan tentunya di Indonesia ini jumlahnya sudah beribu-ribu pesantren yang diakui, itu yang baru diakui ya, yang belum diakui mungkin masih tersebar kayak gitu. Dan kami ini di umur yang segini pasti include-nya, termasuk ini kita masuk ke tataran ininya ya, sisi media sosialnya, siarnya gitu. Jadi wajar saja jika konten-konten kita ini selain diisi dengan kajian ilmiah ya kan, terus habis itu mungkin kajian ilmiahnya di sini ada yang dari kiainya, ada yang dari dewan asatidz kayak gitu, ada yang hasil dari diskusi santri sendiri, kemudian kita isi juga dengan hal-hal yang mungkin levelnya masih masuk ranah ringan seperti kegiatan santri atau story-nya santri yang menurut kita masih ada bobotnya, nggak sekedar santri yang join the trend, tapi kita lah yang bikin tren nih. Aku berusaha begitu nih, aku berusaha melawan algoritma medsos tuh. Selain konten-konten seperti itu, karena umur kita yang masih belia ini, tentunya kita masih masif juga share tentang informasi PBDB Gus. PBDB ini kan penerimaan
santri baru ya Gus ya, atau murid baru gitu. Nah, ini di pondok ini itu tidak seluruhnya santri madrasah, melainkan ada santri yang terdiri dari mahasiswa. Tentunya mereka ada akses dengan smartphone mereka dan juga jaringan internet, yang mana mereka juga ikut masif merepost dan share yang diniatkan untuk syiar pesantren begitu. Tetapi ada sebagian golongan dari Dewan Asatid yang ini memang bukan pure dari pondok sini. Jadi apa ya bahasanya ya, dia tuh pendatang dari pondok lain, terhitung lebih sepuh umur pondoknya. Tentunya datang ke sini itu dengan izin kiai di sini. Begitu, karena memang secara keilmuan dibutuhkan dan secara pengalaman juga dibutuhkan karena dia berasal dari pondok yang lebih sepuh gitu. Nah, golongan ini itu sulit sekali Gus derek kontribusi share tentang PPDB karena ada indikasi dari sharing beberapa teman ini merasa sudah tidak wayahnya untuk nge-share konten seperti itu, sehingga konten-konten yang mereka share itu lebih identik dengan ilmu-ilmu yang berat, ilmu dawuh-dawuh yang dominannya itu bahkan dari pondok asalnya. Sebenarnya nggak salah, asal mungkin sebagian orang itu memandang pantis kan dia kan di sini bahasanya begitu, kenapa tidak memunculkan ke permukaan identitasnya yang sekarang begitu. Padahal kiai di sini tuh juga sudah mendawuhkan bahwa semua kalangan itu agar ikut berjuang karena pondok ini kan terhitung masih masa perjuangan rintisan bukan warisan begitu. Nah, ini saya mohon tanggapannya dari jenengan Gus karena memang jenengan juga berasal dari pondok yang sepuh. Misal nih jenengan ngepost menjadi golongan yang tadi saya sebut, apakah akan ada kasus yang seperti serupa juga atau malah sebaliknya? Tanggapan Anda kalau ngepostnya jadi kami yang mungkin mati-matian ya Gus ya, mati-matian sempoyongan kayak gitulah, memenuhi konten media sosial kita ini biar seimbang gitu. Itu gimana Gus? Kayak gitu itu sebenarnya kalau dari POV si bapaknya tadi itu ya kadang begini, berarti ada sesuatu yang bapaknya itu menganggap nggak penting itulah ya, itu nggak penting, padahal itu untuk pembinaan untuk kelas pondok baru itu sharing seperti itu sangat penting sekali karena akan membantu banget kan. Ya nggak dibenarkan seperti itu, harusnya ya ikut nge-share itu sedikit atau banyaknya tetap ikut nge-share harusnya. Nah kemudian kalau dari posisi mbaknya karena ini masih merintis ya kan, orang tua, orang yang sepuh, orang yang berilmu itu memiliki, tidak bisa dipungkiri, ada sedikit banyak memiliki namanya ego sektoral ya kan, memiliki ego sektoral atau ya ego pribadi lah, memiliki egois dan merasa yang lain itu nggak penting atau mengeksklusifkan diri gitu lah. Nah seperti itu caranya adalah nanti di chat atau diobrolin lah, kalau enggak Pak, misal ketemu nih Pak, ini kami ada informasi penting dari pesantren, mohon tolong dibantu informasikan ya. Atau kalau enggak di chat, Pak tolong ya bantu share ini biar menjangkau masyarakat luas ya kan, seperti itu ya. Kalau memang sulit banget, kalau memang sulit banget, itu pernah saya alami dulu sebagai orang yang merintis media pertama kali di Marusiah dulu sama teman-teman. Kami memang mengalami seperti apa yang Anda alami, itu sekelas Marusiah loh ya, yang sudah tua. Ya udah, kita nggak peduli sama orang-orang, kita nggak peduli kalau kita yakin bahwa konten kami ini adalah konten yang berkualitas dan informasi yang akan kami berikan adalah informasi yang berharga, nanti juga akan sampai pada dirinya ya kan. Bener saja. Kemudian orang-orang yang dulu mengabaikan, orang-orang yang dulu akhirnya ingin menjatuhkan, sekarang pada angkat topik ya, pada ngapresiasi, pada menunggu kali informasinya. Nah artinya adalah satu orang ini ada atau enggaknya satu orang ini penting atau enggaknya satu orang ini Mbak dan tim tetap berjalan seperti biasanya ya kan, tanpa mengudulikan bagaimana satu orang ini. Ya anggap aja itu ya jalan kerikil lah, nggak usah diserius-serius amat, banyak perkara lain yang harus diurus gitu. Ya kalau ingin mengurusi ya silakan ya tadi di chat di pribadi atau ditemukan secara langsung. Gimana? Secara kan gini ya Gus ya, kalau misal orang kalau ngajak mondok
kalau ada dua tokoh antara santri sama ustadz, mah orang pasti akan lebih percaya ustadz kan Gus, kalau yang ngomong itu, yang ngajak itu ustadz, kan gitu kan logikanya. Kenapa ini I mean, dia berilmu, kenapa tidak sampai sana? Toh sekarang ini citra pesantren itu mungkin di sebagian media besar kita ini juga diberi citra buruk gitu. Kita nggak semua buruk, tapi memang yang buruk ini sedang sempat naik kayak gitu loh. Kita ini kan gimana ya Gus ya? Show up itu bukan karena mangas santri yang dikus di perusahaan ini. Enggak seperti itu. Melainkan kita pengen ngasih Coro ini adalah usaha kita, kontribusi kita lewat media sosial agar orang itu nggak salah pilih pesantren, karena memang ya kita tahu ada syarat-syarat untuk menyeleksi tempat menuntut ilmu, untuk milih guru itu kan kita ada syarat-syaratnya kayak gitu. Ya seharusnya kan nyampe ke sana gitu loh, pikiran itu tuh nyampe ke sana gitu. Tapi ya itu herannya saya, kenapa orang-orang seperti itu memilih untuk bukan bungkam, tapi memilih untuk ya udahlah yang share kayak gini lah, harusnya memang yang level bawah aja kayak gitu. Ya mungkin ya ada keegoisan apa tadi Gus, sektoral. Ego sektoral. Jadi Anda orang kayak gitu tuh nggak perlu orang yang tidak mementingkan kita itu ya dia nggak usah kita pentingkan, sesederhana itu sebenarnya kan. Apalagi ada atau tidaknya dia pesantren tetap jalan, media tetap jalan, ya biarkan gitu loh. Biarkan pergerakan kalau katanya Tan Malaka aksi massa nanti yang berbicara, ya, masyarakat yang akan bergerak. Anggap sebagai sebuah tantangan, buktikan kepada dia, ya nanti kaget. Iya kan, kalau udah dapet kok kayak gini dari orang yang mondoknya dari pondok sepuh itu kan enak nih Gus. Maksudnya saya tidak perlu mengcounter secara attack banget kelihatan gitu secara fisik atau mungkin apa kan, nggak cukup dengan mungkin ya pilihan untuk nggak terlalu memperdulikan itu kan, berarti ini termasuk termasuk hidden power gitu loh, karena yang ngomong dari pondok sepuh sendiri gitu loh, dari orang yang mondok di pondok sepuh gitu loh maksud saya. Ya, saya paham betul seperti itu. Hubungan antara tasawuf dan teologi Islam, berat ini pertanyaan ini. Kalau teologi itu kan bagian dengan ketuhanan ya kan, hubungan antara manusia, vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan kalau tasawuf itu lebih ke arah amaliyah. Ya saling berhubungan sih sebenarnya, saling berhubungan. Tapi lebih tepatnya teologi itu lebih ke ilmu kalam sebenarnya, tasawuf. Iya berhubungan tapi ya biar yang hubungnya lah. Intinya kalau teologi Islam itu jatuhnya ke ilmu kalam, bukan ke tasawuf gitu ya Mas ya Udin, masih ada nggak orangnya ini? Soal sholat jamaah ini bagi orang yang mempunyai masyakoh, ya, kepayahan, khususnya orang-orang yang terkena penyakit stroke yang mempunyai kebutuhan khusus, itu boleh atau enggak? Karena untuk bersuci dia itu repot, nggak bisa setiap waktu sholat itu ada yang mensucikan, yang membantu mensucikan. Ini bagaimana dalam kasus untuk sholat jamaah, boleh atau enggak? Ini Mas, semoga cepat sembuh ya ini ya yang sakit. Jamak itu ada beberapa yang disebutkan jamak, salah satunya adalah safar jelas ya. Kemudian juga kalau sedang sibuk, ada suatu acara, misalnya kita pakai make up nih, misal sejak duhur sampai asar, misal ada acara, itu boleh dijamak. Tapi kalau posisi penyakit seperti ini, kalau itu nanti kok sudah menjadi kebiasaan, artinya sakitnya lama, jangan dijamak Mas, jangan pakai yang jamak, tapi lebih ke arah apa ya bahasanya ya, dihormatil waktu lah, dihormatil waktu, nggak apa-apa, itu boleh. Dihormatil waktu itu ya nanti bilang kepada yang sakit, kalau nggak bisa bersuci tetap sholat, tapi niatnya dihormatil waktu. Nah, misalnya gini maksudnya. Ini yang saya alami, ini orangnya sudah bertahun-tahun mengalami penyakit stroke, jadi untuk dia berdiri sendiri itu tidak bisa, dia membutuhkan orang lain
yang bisa menolongnya untuk bersuci. Jadi kan orang yang membantu bersuci bagi orang tua ini nggak setiap waktu itu bisa. Oke, gini, kalau nggak pakai li hurmatil waqti tadi mas ya, pokoknya kalau jamaah udah nggak masuk ini nggak bisa jamaah karena sudah jelas menjadi kebiasaan nih bakalan ini. Oh iya. Ini kasusnya seperti kakek saya itu bersuci ya harus diwudukan. Nah, kalau sedang nggak ada orang, ini pakainya tayamum. Lah, karena kan secara logika kan tayamum kan itu harus menemukan air. Lah, bagaimana menemukan air, mau berjalan aja nggak bisa ya kan? Oh, Meskipun iya. jarak 3 meter ada kolam renang, kalau nggak bisa berjalan kan ya sama saja nggak menemukan air. Jadi boleh pakai tayamum kalau nggak ada orang, tapi kalau ada orang ya seperti biasa mas. Oke. Jadi nanti bisa disediakan alternatif debu yang suci lah. Hutang kan wajib untuk dibayarkan. Nah, misalkan bagaimana dengan hutang negara yang, nah ini pelunasnya harinya mas. Ini yang bertanggung jawab adalah yang mengeluarkan keputusan hutang tadi. Karena mau bagaimanapun hidup di Indonesia ini, aku yakin tanpa hutang itu masih hidup. Wong Jawa itu gak ono presiden tetap urip, gak ono bantuan apapun tetap urip. Jadi kalau ada hutang dan hutangnya itu sifatnya nggak darurat, nggak apalagi terkesan hanya sekedar apa kayak bahasa usul fikih untuk fudlah. Jadi ya jelas ini nanti pemerintah yang menekan hutang tadi, entah itu presiden. Kemudian kalau Kementerian Keuangan berarti yo Bu Sri Mulyani itu ya kan tanggung jawab atas pemerintah, bukan ke masyarakat. Kalau untuk kemajuan kayak gitu itu termasuk apa ya yang urgent ya Gus? Kan gimana ya, mungkin pandangan mereka akan seperti ini, kalau kita nggak ngutang kita nggak bisa nih survive, nggak bisa maju gitu. Itu berarti kemajuan termasuk nggak? Itu lebih ke arah zina, itu sekedar zina, pokoknya nggak sampai darurat, nggak sampai hajat juga nggak terlalu kayaknya. Itu tetap ke pemerintah itu nanti tanggungannya, kecuali memang jelas masyarakatnya itu merasakan dari apa yang dihutangkan tadi ya baru. Kalau utang-utangnya pemerintah itu kan tidak semua masyarakat merasakan secara langsung, yang memiliki teken yang kementerian yang berkaitan nanti yang bertanggung jawab. Cukup ya teman-teman ya, terima kasih sudah bermalam minggu dengan sesuatu yang tidak maksiat ya kan, entah ini manfaat apa enggak toh. Yang jelas kita tidak maksiat untuk malam ini dari jam 9 tadi ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan selamat berjumpa di malam minggu yang akan datang. Kalau ada yang sesuatu yang kurang silahkan bisa di chat di grup atau kalau enggak di WA Japri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamu